Then the girl in the corner with the scarlet letter. While you're watching, you may think that she doesn't matter, but no one knows you better. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Amrata GenQ. Di video kali ini aku mau belajar lagi surat Al-Baqarah ayat 165. Wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina Walau yarol ladina dolamu id yarawna walau yarol ladina dolamu id yarawna nal adab annal quwwata lillahi jami'a wa anna Allahu syadidul adab wa anna Allaha syadidul azab. Kok tertutup? Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Disimak ya guys. Mereka mencintai sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintai kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semua dan bahwa Allah amat berat siksanya, niscaya mereka menyesal. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa mengingatkan bahwa kita harus mencintai Allah di atas selain Allah. Ya, jadi Allah itu harus yang paling tinggi. Cinta kita pada Allah itu adalah yang paling tinggi. Jangan terus ada tandingan-tandingan selain Allah. Tandingan apa itu? Contohnya? Nggak tahu. Selain Allah. Patung-patung, dewa-dewi ya. Terus apa lagi? Sapi. Oh, jadi mencintai sapi gitu ya? Ya itu bagus. Ya tapi tidak mencintai, tidak menyembahnya, dan tidak melebihi cinta kita pada Allah. Ada juga cinta-cinta yang lain yang tidak terlihat. Contoh, mencintai suami, istri, mencintai anak, mencintai itu harta. Tandingan. Berarti kita nanding. Bukan tandingan, tapi terkadang manusia itu mencintai yang mama sebut tadi, misalkan anak, suami, istri, harta, jabatan, rumah, itu mereka mencintai semua itu melebihi cintanya sampai Allah. Melebihi itu maksudnya gimana? Sampai mereka lupa sama. Oh, nggak boleh tuh gitu. Nggak boleh. Misalkan saking cintanya sama hartanya ditumpuk begitu banyak, tapi dia tidak bersyukur pada Allah dan tidak beribadah pada Allah, lupa
kerja terus tapi melupakan untuk sholat misalkan, berarti kan dia tidak mencintai Allah tapi mencintai pekerjaan, mencintai harta, ya jabatan gitu loh nak. Gitu, itu salah satu tandingan-tandingan selain Allah gitu. Kalau orang-orang yang beriman itu amat sangat, ini ada tulisan amat sangat cintanya kepada Allah. Ya, coba lihat. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zalim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, maka mereka pasti menyesal gitu. Jadi orang-orang yang menyembah tandingan selain Allah atau mencintai selain Allah melebihi Allah ya, mereka itu kan mereka belum melihat siksa Allah ya, jadi mereka nggak takut, nggak sholat, nggak takut, terus nggak berdoa, nggak takut. Mereka menganggap bahwa mereka itu punya kekuasaan yang besar karena mereka belum pernah melihat siksa pada hari kiamat ini. Siksa pada hari kiamat belum pernah lihat. Kalau mereka misalkan sudah pernah lihat siksa pada hari kiamat, mereka kan melihat bahwa semua kekuatan itu hanyalah kepunyaan Allah semuanya. Semuanya kepunyaan Allah. Mereka tidak punya kekuatan, kekuasaan tidak punya sama sekali. Dan setelah itu, pada saat itu nantinya mereka akan menyesal. Iya ya. Kenapa ya? Kenapa ya dulu aku nggak sholat ya? Kerja terus tapi nggak sholat, lupa ibadah, lupa berbuat baik pada orang tua, lupa berbuat baik pada keluarga, anak yatim, fakir miskin. Hidupnya hanya untuk mengejar harta duniawi gitu. Kalau mereka seperti itu, Allah mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang apa? Allah bilang orang-orang yang berbuat zalim. Zalim itu ya seperti itu, tidak menempatkan pada tempatnya sehingga mereka nanti bisa menyesal. Itu sayang. Ada pertanyaan? Enggak. Kalau nggak ada, lanjutkan. Ya. Idh tabarro alladhina tubi'u tabarro alladhina tubi'u minal ladhina taba'u wa ra'awul azaba wa taqatta'at bihimul asbab. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Ya, ini ada hubungannya sama yang sebelumnya, nak. Jadi misalkan tandingan Allah tadi itu dewa ya, patung-patung gitu ya. Dewa-dewa patung itu mereka ikuti gitu kan, apa perintahnya gitu kan. Misalkan Fir'aun gitu ya. Fir'aun itu kan banyak pengikut-pengikutnya ya, waktu zamannya Nabi Musa itu loh, nah. Kau harus
tunduk padaku, ikut perintahku, gitu kan. Kemudian mereka benar-benar tunduk pada Fir'aun dan mengabdi pada Fir'aun. Soalnya dikira dia yang paling teratas. Dia paling berkuasa di bumi ini. Kemudian waktu di akhirat nanti, Fir'aun nanti bilang, ini Fir'aun nanti berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. Berlepas diri itu maksudnya apa? Berlepas diri, melepaskan diri. Iya, maksudnya apa? Nggak tahu. Misalkan ada pengikut Fir'aun bilang, Fir'aun, ayo kau tanggung jawab. Kau yang membawa kami ke neraka, gitu misalkan. Fir'aun bilang, aku tidak bertanggung jawab untuk itu pilihanmu sendiri, gitu istilahnya. Aku tidak mau tahu, gitu. Intinya gitu, berlepas diri, pokoknya tidak mau tahu. Itu urusanmu sendiri, gitu. Nah, waktu di akhirat nanti, segala hubungan antara mereka terputus. Tidak ada hubungan, oh dulu aku di dunia itu mencintaimu, sangat menyembahmu, mengabdi padamu. Tidak ada, nanti kalau di akhirat masing-masing akan membawa amalnya sendiri-sendiri. Gitu ya. Jelas? Enggak. Mengabdi itu apa? Mengabdi itu seperti mengikuti perintahnya, terus ya berbuat semua untuknya, gitu. Mengabdi. Kalau ini maksudnya apa? Segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Maksudnya sama sekali, maksudnya terputus. Benar-benar terputus. Jadi nggak ada misalnya ya, ini mama, papa, Saka nggak bisa bersama gitu. Oh, nanti orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman dan itu akan dikumpulkan bersama keluarganya di surga, bersama keluarga mereka yang masing-masing yang sama-sama beriman, ya. Tapi ini kita bicara mengenai orang-orang yang zolim, orang-orang yang tidak mau mengikuti perintah Tuhan, ya terputus. Jadi nanti di akhirat itu antara surga dan neraka itu terputus, tidak ada hubungan. Misalkan seperti anaknya Nabi Nuh, ya, anaknya Nabi Nuh itu kan zolim ya. Oh, zolim? Iya tak? Iya, yang dia tidak disuruh naik kapal tapi tidak mau, ya itu loh, pokoknya aku bisa menyelamatkan diri, aku tidak mau naik kapalmu, itu kan akhirnya dia tenggelam. Oh, iya. Iya, itu anak Nabi Nuh ini zolim, sehingga nanti di akhirat Nabi Nuh dengan anaknya ini terpisah, terputus. Tapi masih saling menyayangi nggak? Nah, itu ya mama nggak tahu saling menyayangi apa enggak. Kalau orang tua kan selalu menyayangi anaknya. Ya. Tapi kalau Allah kan bilang bahwa kita itu masing-masing membawa amal kita sendiri-sendiri. Iya. Ya kan? Makanya orang tua itu mendidik anaknya supaya nantinya bisa sama-sama di Dunia akhirat. iya, dunia akhirat. Amin. Iya. Lagi. Udah. Ya sudah. Oke teman-teman, segitu dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu capek ya?